Pada hari tertentu, rusa dirawat melalui proses yang ketat, dari tanaman herbal dalam makanan mereka, hingga tidur mereka di pertanian yang tenang, yang mereka cari bukanlah daging atau kulit, tetapi tanduk rusa, beludru emas lembut dari pengobatan timur. Peternakan rusa adalah industri yang berfokus pada perolehan tanduk dan daging, dengan jutaan rusa yang dibesarkan di seluruh negeri setiap tahunnya, untuk memasok obat tradisional dan masakan lezat. Video kali ini kita akan melihat perjalanan aneh emas beludru, dari peternakan hingga laboratorium masa kini dalam video ini. Dengan sejarah lebih dari 2000 tahun, beludru tanduk rusa telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia. Sejak saat itu, banyak budaya lain juga mengakui, dan menggunakan beludru tanduk rusa dalam pengobatan tradisional, karena untuk manfaat kesehatannya yang luar biasa. Saat ini, perawatan rusa, dari nutrisinya dan kondisi kandang untuk teknik pemanenan tanduk rusa, dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Para petani memulai pekerjaan mereka dengan menggulung jerami gandum, menjadi bal-bal bundar yang berfungsi sebagai sumber serat penting dalam makanan rusa. Jerami kemudian dibawa ke kandang, dan didistribusikan secara merata ke setiap bak makan. Ini memastikan setiap rusa mendapat bagian serat alami, yang membantu mendukung pencernaan mereka. Komponen-komponen ini menyediakan protein yang diperlukan, dan energi untuk perkembangan tanduk yang cepat dan sehat. Ketika musim dingin tiba, tantangan terbesar adalah pasokan makanan. Rumput segar menjadi langka, dan tanaman berhenti tumbuh. Tanduk rusa mulai tumbuh subur di akhir musim semi, dan berlanjut sepanjang musim panas, yang merupakan fase pertumbuhan tercepat dalam kerajaan hewan. Ketika tanduk muda ditutupi oleh bulu yang lembut, lapisan beludru tebal dan sangat vaskularisasi, mencapai bentuk dan ukuran lengkapnya hanya dalam beberapa bulan. Selama proses pemanenan tanduk rusa, rusa dewasa dipandu dengan hati-hati dari padang penggembalaan, ke kandang pemanenan khusus. Kandang pemanenan dirancang khusus dengan ruang sempit, cukup untuk menjaga rusa tetap diam, meminimalkan pergerakan dan reaksi panik selama proses penanganan. Tanduk mereka dipotong menggunakan alat khusus, biasanya jenis gergaji tangan, atau gergaji listrik kecil dengan pisau tajam, dirancang khusus untuk operasi ceout yang tepat, tanpa merusak tengkorak rusa. Setelah dipanen, tanduk beludru menjalani proses awal yang cermat, pengolahan untuk mempertahankan zat gizi berharga secara maksimal. Tanduknya direbus dalam air panas pada suhu yang dipertahankan secara konsisten, sebesar 83 hingga 86 derajat Celcius. Tanduk kemudian dipindahkan ke ruang pengeringan khusus, di mana suhu dan kelembaban dijaga dengan hati-hati. Setelah benar-benar kering, tanduk rusa dimasukkan ke dalam sistem yang menggilingnya menjadi bubuk halus. Bubuk ini kemudian dapat digunakan secara langsung, atau diolah lebih lanjut menjadi berbagai bentuk produk, seperti tablet kapsul, ekstrak cair, atau tonik. Dalam pengobatan tradisional, tanduk rusa beludru dianggap sebagai obat ajaib, dengan manfaat menonjol, seperti meningkatkan vitalitas, memperkaya darah, meningkatkan fungsi sendi, mendukung perkembangan otot, dan memperlambat proses penuaan alami. Anggur obat bukan sekedar minuman, ini adalah kombinasi yang menakjubkan, di mana anggur bertindak sebagai pemandu, dan obat menyediakan saripatinya. Anggur menjadi pelarut, mengekstraksi senyawa berharga dari tumbuh-tumbuhan dan produk hewani, dengan demikian menyehatkan tubuh dan membantu dalam mengobati penyakit. Selain penggunaan tanduk rusa, daging rusa juga merupakan produk yang banyak dicari di pasar Cina. Pengolahan daging rusa diawali dengan penyembelihan yang dilakukan dengan pengawasan ketat, guna menjaga kebersihan dan kualitas daging, dengan memperkirakan konsumsi global sekitar 100.000 ton per tahun, dan 30.000 ton di Cina saja.
Salah satu hidangan yang menonjol adalah sup daging rusa, yang disiapkan secara rumit dengan tradisional herbal seperti goji, beri, dan ginseng. Selain itu mandi beludru tanduk rusa merupakan terapi tradisional, yang dicari banyak orang dan diyakini memberikan manfaat kesehatan, dan kecantikan yang signifikan. Terapi ini juga telah mendapatkan pengakuan global, dengan memanfaatkan ekstrak dari tanduk rusa, atau bahkan tanduk rusa segar. Sampailah kita pada akhir perjalanan kita dalam menjelajahi peternakan rusa, memahami bagaimana tradisi dan teknologi modern dipadukan untuk mengoptimalkan hasil dan kualitas. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Tahukah Anda, bahwa jamur kancing adalah jamur yang paling banyak dikonsumsi di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pon yang dipanen setiap tahunnya? Jamur putih kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi di balik setiap jamur yang dikemas dengan sempurna di piring Anda, terdapat perjalanan luar biasa dari penanaman berteknologi tinggi, pemanenan yang tepat, dan pemrosesan yang cermat. Bergabunglah dengan saya, untuk menyelami dunia produksi jamur kancing yang menakjubkan, dari pabrik hingga ke meja lebih cepat, dan lebih segar dari sebelumnya. Anda mungkin tidak tahu perjalanan jamur kancing sebenarnya dimulai dengan kompos, dan bukan sembarang kompos. Ini adalah campuran khusus yang terbuat dari jerami, yang berfungsi sebagai dasar pertumbuhan sempurna untuk jamur kecil yang lezat ini. Di antara berbagai jenis jerami, jerami gandum adalah yang paling umum digunakan. Sebelum dicampur dengan kompos, jerami direndam dalam air untuk melunakkannya, sehingga lebih mudah dipecah dan tercampur dengan bahan organik lainnya. Setelah merendam jerami, langkah selanjutnya adalah penanaman. Jamur kancing mungkin terdengar sedikit aneh, Anda mencampurnya dengan kotoran ayam atau kuda, tapi bukan itu saja, gipsum juga ditambahkan. Ini membantu menjaga kompos agar tidak terlalu lengket, dan menyeimbangkan pH yang membuat seluruh campuran lebih mudah diolah, dan lebih baik untuk pertumbuhan jamur. Setelah kompos dicampur, diawetkan, dan disterilkan, kompos tersebut dikemas ke dalam balok-balok persegi panjang besar, dan dimuat ke dalam wadah penanaman seperti baki, atau rak besar yang ditumpuk berlapis-lapis di dalam ruang tanam besar. Namun sebelum jamur mulai tumbuh, ada satu langkah penting lagi, selubung. Saat itulah lapisan lumut pit basah, yang dicampur dengan batu kapur disebarkan di atas kompos di dalam wadah. Lapisan ini membantu mempertahankan kelembaban, dan memicu jamur untuk mulai terbentuk. Setelah lapisan selubung sudah terpasang dan stabil, maka tibalah waktunya untuk penyiraman dan masa pemulihan. Selama tahap ini, ruangan dijaga pada suhu stabil antara 22 hingga 25 derajat Celcius, dan air diaplikasikan perlahan di atas lapisan selubung selama sekitar 6 hari, sekitar 20 hingga 25 liter per meter persegi. Sementara semua itu terjadi, spora jamur atau miselium mulai tumbuh, dan menyebar di bawah lapisan. Setelah masa pemulihan jamur kembali aktif, dan mulai berkembang. Berikutnya adalah tahap tunas. Disinilah segalanya mulai menjadi menarik. Suhu diturunkan hingga sekitar 19 derajat Celcius, untuk memicu pembentukan tunas. Setelah sekitar 2 minggu, Anda akan mulai melihat kuncup jamur kecil pertama muncul di permukaan, dan pada minggu ketiga, mereka telah tumbuh cukup besar untuk dipanen. Sungguh menakjubkan seberapa cepat mereka berkembang setelah kondisinya tepat. Di beberapa pabrik jamur modern, mesin pemanen berteknologi tinggi, dan sistem pembersih jamur otomatis, mengambil alih sebagian besar pekerjaan berat, sehingga pekerjaan menjadi jauh lebih mudah. Namun di tempat-tempat yang pemanenannya masih dilakukan dengan tangan, hari panen merupakan suasana yang ramai, dan semarak pekerja menjadi detektif jamur, dengan hati-hati memindai setiap tutup kecil, untuk mencari pilihan yang tepat dengan jari-jari yang cekatan, dan pisau kecil yang dapat diandalkan. Mereka dengan cepat memotong pangkalnya, tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada memar, hanya gerakan yang halus dan tepat. Ini adalah tarian halus antara kecepatan dan kepedulian. Segera temukan bagian yang tidak sempurna, potong perlahan dan pastikan hanya jamur paling segar, dan paling halus yang lolos ke langkah berikutnya. Permukaannya halus dan kencang, dengan warna putih krim yang menandakan kesegaran. Pada tahap ini insang di bawah tutupnya belum terbuka sepenuhnya, yang berarti jamur masih muda dan empuk sempurna untuk dipetik, dan dimakan tepat setelah jamur dipanen.
jamur tersebut dimasukkan dengan hati-hati ke dalam wadah plastik besar, melalui sabuk konveyor yang membantu memindahkannya dengan lancar, dan cepat tanpa merusak jamur yang rapuh. Tempat besar ini berfungsi sebagai unit penyimpanan dan transportasi sementara di dalam pabrik, kemudian sekitar setengah dari tempat yang berisi jamur segar murni diangkut ke area pengemasan. Di sini jamur dibagi dengan hati-hati menjadi porsi-porsi kecil yang mudah dikonsumsi. Dan inilah separuh lagi tempat penyimpanan jamur, mereka dikirim ke area penyortiran, tempat sistem konveyor mengambil alih. Sejalan dengan itu, mesin sortir dan pemindai bekerja sama untuk secara cermat memilih hanya jamur terbaik, jamur berkualitas tinggi untuk disisihkan, untuk diproses lebih lanjut guna memastikan hanya produk terbaik yang lolos dalam rantai produksi. Setelah disortir, jamur yang terpilih melewati proses pencucian yang lembut, untuk menghilangkan sisa kotoran atau serpihan, memastikan jamur bersih dan siap untuk proses selanjutnya di jalur produksi. Setelah jamur kancing benar-benar bersih, jamur tersebut menjalani proses balancing cepat, untuk mempertahankan tekstur dan rasanya setelah direbus. Beberapa jamur dikeringkan dengan udara secara perlahan, untuk menghilangkan kelebihan air, sementara jamur lainnya diiris menjadi potongan-potongan tipis. Jamur olahan ini kemudian menjadi dasar untuk berbagai produk matang, atau makanan siap saji yang praktis, menjadikannya sempurna untuk santapan cepat saji dan hidangan lezat. Jamur kancing sangat mudah diiris karena dagingnya lembut dan halus. Jamur kecil ini juga sangat berguna di dapur, mereka sempurna dalam hidangan pasta, tumisan, salad, sup, dan saus. Mereka juga cocok sebagai topping lezat pada pizza, burger, atau sekedar ditumis dengan mentega, bawang putih, dan rempah-rempah sebagai lauk lezat, terutama jika dipadukan dengan stik dan daging panggang. Dari segi rasa, jamur kancing menghadirkan rasa umami yang ringan, namun memuaskan, yaitu perpaduan gurih dari rasa tanah, daging dan kaldu. Jamur kancing kaya akan nutrisi, bermanfaat seperti vitamin B dan D, mineral seperti selenium dan kalium, serta serat makanan rendah kalori dan lemak. Jamur ini merupakan tambahan sehat untuk banyak makanan. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya.